Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menceritakan tentang kasus Setiabudi 13 Jakarta Selatan. Namun sebelum masuk ke dalam kasus ini, aku akan menghimbau untuk anak di bawah 18 tahun agar tidak menonton video ini, karena video ini mengandung unsur-unsur kriminalitas. Selamat mendengarkan. Pada tanggal 23 November 1981, pada pagi hari, para petugas PT Garuda Motor digegerkan dengan penemuan 2 buah dus besar yang berisikan potongan-potongan tubuh manusia. Awalnya, para petugas tidak curiga dan menghiraukan dus-dus besar yang ada di depan trotoar Setiabudi itu. Semakin lama, bau busuk di dalam dus itu semakin mengganggu mereka. Mereka tidak berani untuk mendekati ataupun memastikan apa sih yang ada di dalam dus itu. Lalu mereka melaporkan penemuan dus-dus itu kepada polisi yang berada di persimpangan Jalan Setiabudi itu. Sayangnya para petugas polisi itu menghiraukan laporan mereka, karena memang Jalan Setiabudi pada saat itu lagi padat merayap. Pada waktu yang bersamaan, ada 2 orang gelandangan yang sedang mengais sampah di dekat trotoar itu. Mereka mendekati dus-dus itu dan mencoba untuk membukanya. Mungkin mereka pikir mereka akan mendapatkan banyak dus dan akan menjualnya. Ternyata di dalam dus itu terdapat 1 potong kepala manusia, 12 potongan-potongan tulang, dan 180 potongan-potongan daging. Mereka pikir itu potongan-potongan daging wagyu kali ya. Sadis memang. Orang macam apa sih yang berani memotong-motong tubuh manusia hingga berpuluh-puluh potongan? Potongan-potongan tubuh manusia itu langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi oleh dokter forensik, yaitu Dr. Munim Idris. Dr. Munim Idris menyatukan kembali seluruh potongan-potongan tubuh manusia itu menjadi bisa dibilang hampir utuh kali ya, karena ada beberapa organ tubuh yang hilang, yaitu kantong kemih, anus, dan pankreas. Menurut Dr. Munim Idris, pelaku tidak hanya memotong-motong tubuh korban, tetapi ia juga menyayat seluruh daging yang ada pada tubuh korban. Kemungkinan besar pelaku melakukan ini tidak seorang diri, karena dapat dilihat dari potongan-potongannya yang begitu rapi dan menggerak tulang dengan bersih. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan butuh keahlian khusus untuk melakukannya. Minimal butuh 2 orang untuk melakukan tugas itu, dan butuh waktu 3-4 jam untuk melakukannya agar semuanya maksimal. Setelah tubuh korban tersusun rapi, Dr. Munim Idris menyimpulkan bahwa korban berusia 18 tahun hingga 21 tahun dengan tinggi badan kurang lebih 165 cm, bertubuh tegap dan berbadan gemuk. Korban juga memiliki tai lalat di beberapa bagian tubuhnya, dan Dr. Munim Idris berhasil menganalisis penyakit apa yang dimiliki oleh korban. Dia memiliki riwayat penyakit fimosis, yaitu lubang saluran urin yang sempit di ujung kemaluan yang tidak disunat. Pihak kepolisian langsung menyebarkan sketsa wajah dan sidik jari si korban ke beberapa surat kabar, koran, dan berita-berita lainnya. Dan bahkan media mengekspos kasus ini secara besar-besaran. Namun semuanya sia-sia. Identitas si korban maupun pelaku tidak dapat ditemukan. Bahkan kepolisian tidak tahu apa motif sesungguhnya
si pelaku melakukan perbuatan keji. Pasalnya, dalam kasus ini, bagian-bagian tubuh korban yang seharusnya dilenyapkan untuk menghilangkan jejak malah disusun rapi dan utuh, seperti muka dan telapak tangannya. Meskipun muka dan sidik jari si korban masih utuh, tetapi saat itu kepolisian tidak dapat menemukan siapa identitas korban. Pelakunya pun hingga saat ini belum juga dapat ditemukan. Karena keterbatasan teknologi pada zaman itu membuat kepolisian sulit untuk melakukan tindakan dan menangkap pelaku. Info sedikit ya, pada zaman itu CCTV masih belum ada. Nah, itulah kasus misterius yang hingga sampai saat ini masih belum juga ditemukan siapa dalang dibalik kasus ini. Oh ya, kasus ini diberikan nama kasus Setiabudi 13. Setiabudi diambil dari nama jalan di mana potongan-potongan tubuh manusia itu ditemukan, dan 13 adalah jumlah potongan tubuh korban. Sedikit info, kasus ini adalah kasus mutilasi pertama di Indonesia, dan kasus ini dapat menginspirasi sebagian orang pada zaman itu. Dan cukup sekian video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.